Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Longman Preparation, Structure, and Written Expression, skill 11. Nah, pada skill 11 ini kita bakalan bahas tentang use adjective clause connector correctly. Kalau kita ingat-ingat lagi, skill 10 dan 9 kemarin tentang clause juga. Tapi kali ini bukan tentang noun clause, tapi kali ini tentang adjective clause. Nah, um, apa itu adjective clause? Nanti akan dibahas dalam video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas saja ya skill 11 ini. Oke, kita kenalan dulu dengan yang namanya adjective clause. Alright, here we have the definition already. An adjective clause is a clause that describes a noun. Jadi kalau diartiin, klausa adjektif ya, klausa kata sifat merupakan sebuah klausa. Ingat ya, kalau klausa itu minimal dia punya subjek dan verb, harus ada subjek dan verb. That describe a noun, yang mendeskripsikan sebuah kata benda. Jadi dia menambahkan informasi terkait kata benda, suatu kata benda ya, yang berupa a clause, ya, terdiri dari subjek dan verb. Oke, kita lihat lagi ya, di sini ada lanjutannya. Because it is an adjective, it is placed after the noun that it describes. Jadi, karena dia adalah sebuah adjective, sifatnya adjektif, maka dia diletakkan setelah kata benda yang dideskripsikannya. Oke, mungkin masih agak samar-samar, langsung aja kita lihat contohnya ya, biar lebih konkret pemahaman kita. Oke, di sini udah ada contohnya. Ini contoh yang pertama. The woman is filling the glass that she put on the table. Nah, yang mana nih adjective clause dalam kalimat ini? Yap, yang jadi adjective clause itu adalah ini that she put on the glass. Jadi yang ini ya. Ini merupakan adjective clause. Tugasnya apa? Tugasnya mendeskripsikan kata benda. Ini kata benda ya. The glass itu kata benda. Kata benda ini disebut, kita singkat aja adjective clause-nya jadi AC. AC ya, adjective clause. Jadi tugas adjective clause-nya ini untuk menambahkan informasi atau mendeskripsikan kata benda the glass, yaitu di sini dalam kalimat ini the glass. Nah, tadi saya bilang kalau klausa itu terdiri dari subjek dan verb. Mana subjek dan verbnya? Di sini ada subjek she, dan di sini juga ada verb put ya. Oke. Nah, kalau di sini kita lihat juga, di sini ada subjek lagi. Oke, ada subjek dan ada kata kerja. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. Okay, the glass that she put on the table contains milk. Nah, di sini kita ketemu lagi yang namanya adjective clause. Ini ada adjective clause juga ya. Jadi ini ada kata bendanya. Kata bendanya, ini adjective clause-nya. Dan ini ada kata kerja. Bentar, ini adalah adjective clause. Oke, adjective clause tadi harus mendeskripsikan suatu benda. Kata benda yang mana? Kata benda yang the glass ini. Oke. Nah, terus ditanya yang mana deh yang jadi subjeknya? Karena di sini ada verb kan? Oke, jadi yang jadi subjeknya itu adalah yang ini. The glass that she put on the table. Nah, ini merupakan subjek dari kata kerja contain. Ini adalah subjeknya. Oke. Nah, tadi di akhir di kalimat pertama ini kita melihat adjective clause itu diletakkan pada akhir kalimat atau di akhir kata kerja, di akhir kata kerja ini ya. Tapi ternyata adjective clause itu juga bisa diletakkan di awal kata kerja atau dia berfungsi sebagai subjek dari suatu kalimat ya. Jadi ingat ya, adjective clause bisa jadi objek dari suatu kalimat dan bisa juga jadi subjek dari suatu kalimat. Oke, kita bahas slide berikutnya. Yap, ini ya ditandain. Dan ini ya adjective clause. Jadi yang dikotain ini merupakan adjective clause-nya. Oke, apa saja sih
adjective clause connector atau kata hubung adjective clause itu. Nah, di sini kita udah punya 3 macam konektornya atau kata hubung untuk adjective clause itu. Yang pertama kita punya whom, kemudian kita punya which dan that ya. Nah, mereka ini punya fungsi masing-masing. Nah, sebelum ke sana saya jelasin fungsinya masing-masing. Di sini ada kata keterangan tambahan ya, followed by subject. Nah, apa sih yang dimaksud adjective clause connector followed by subject? Nah, nanti di skill 12 kita bakalan ketemu lagi yang namanya adjective clause. Tapi adjective clause yang tidak langsung diikuti oleh subject, tapi dia diikuti kata kerja. Oke, jadi setelah konektornya langsung kata kerja. Nah, kali ini kita ngebahas yang setelah konektornya itu diikuti subject dulu. Oke, nah inilah yang macam-macam adjective clause connector yang bisa langsung diikuti subjek setelah kata konektornya. Yang pertama itu whom ya. Nah, whom itu kita gunakan untuk orang, for people, followed by subject. Tapi harus diikuti oleh subjek, orang yang diikuti sebagai subjeknya ya. Kemudian which itu khusus untuk things atau benda atau hewan bisa juga. Kemudian ada that. Nah, that ini dia fungsinya lebih bisa apa aja ya, bisa for people or things ya. Apa sih maksudnya for people, for things? Nah, ini kita bahas lebih lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, yang dimaksud dengan for people, for things tadi, itu yang ini. Tadi kan ada kata which. Which tadi kalau kita lihat itu untuk benda, hanya bisa untuk benda. Kita lihat pada kalimat pertama ini. Ada kata which nggak? Yep, ini ada kata which ya. Ini ada which-nya nih. Nah, jadi yang dimaksudnya itu adalah tugas which ini bisa mendeskripsikan hanya untuk benda. Dia tugasnya hanya mendeskripsikan benda, things. The book itu adalah buku kalau bahasa Indonesia ya. Buku dan itu tergolong suatu benda. Jadi dia bisa jadi kita bisa gunakan which. Tapi di sini kita nggak bisa gunakan whom. Kenapa? Karena whom hanya untuk orang. For people. Kalau that bisa ya, that karena dia bisa orang, bisa benda. Nah, nanti kita lihat contoh yang hanya untuk orang. Di sini ada, kita identifikasi dulu ya, subjeknya mana. I itu sebagai subjek, like sebagai verb. Kemudian mana nih adjective clause-nya? Adjective clause-nya yang ini ya. Ini adjective clause-nya. Tapi adjective clause yang berfungsi sebagai objek dari kata kerja atau yang diletakkan di akhir kalimat. Jadi ini tugasnya apa? Adjective clause-nya ini yaitu tadi mendeskripsikan kata benda. Kata benda yang mana? Kata benda the book, Jadi kalau kita artikan, tadi lupa ya membahas apa sih artinya kata adjective clause ini. Jadi kita konektornya ini yang ketiga tadi, kita bahas lagi ya. Yang ketiganya ini whom, which, dan that ini bukan berarti, whom itu bukan berarti siapa lagi. Which itu yang mana bukan lagi. That itu bukan lagi artinya itu. Tapi kalau dia sebagai adjective clause, connector fungsinya, bunyinya atau diartikan dia bukan artinya seperti biasa yang kita tahu ya. Tapi bunyinya udah berubah artinya artinya yang kalau diartiin bahasa Indonesia ya. Mungkin lebih tepat yang. Jadi coba kita artiin dulu ya. I like the book which you recommended. Nah, artinya aku suka buku yang kamu rekomendasikan. Jadi which di sini artinya yang kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kita lihat lagi sentence kedua. The book which you recommended was interesting. Nah, ini mirip ya sama sentence kedua sentence yang pertama ini. Cuman yang ini dia fungsinya adjective clause-nya dia berfungsi sebagai subjek dari suatu kata kerja. Terus yang mana kata kerjanya? Nanti kita bahas dulu ya. Ini adjective clause-nya. Ini adjective clause-nya. Dan ini merupakan kata benda yang dideskripsikan atau ditambahkan informasi oleh adjective clause.
Oke. Dan kita buat lagi, ini adalah sebagai subjeknya ya. Oke, ini subjek dari mana? Dari kalimat mana? Dari kata kerja was. Oke, ada punya subjek dan verb. Oke, tadi disebut adjective clause. Kalau adjective clause harus ada subjek dan verb tadi kan. Nah, kalau kita lihat dalam kotak ini, nih yang kotak kecil ini di dalamnya dia punya subjek lagi you, dan recommended ini punya verb lagi. Begitu juga dalam kotak ini ya, dia punya subjek dan punya verb ya. Oke, kalau diartiin the book which you recommended was interesting, itu artinya buku yang kamu rekomendasikan menarik ya, was interesting. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Di sini ada contoh pertanyaan yang mungkin aja muncul di dalam TOEFL test. Oke, di sini ada kalimat rumpang. The gift titik-titik atau bla 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 selected for the bride was rather expensive. Nah, tugas kita menemukan kata atau frase yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang di atas itu ya. Oke, yang mana yang tepat? Nah, kita harus identifikasi dulu. Mana subjeknya, mana verbnya yang terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat dari kalimatnya jelas ya, the gift itu bisa jadi subjek. Oke, di sini ada dua kata kerja. Di sini ada verb, selected bisa jadi verb, dan was itu merupakan verb juga. Jadi, kalau sudah ketemu dua verb dan baru ada satu subjeknya seperti ini, kemungkinan besar ini merupakan kalimat multiple clauses atau kalimat yang klausanya lebih dari satu, atau disebut dalam bahasa Indonesia kalimat menjemuk. Nah, berarti tugasnya kita harus menemukan konektor dan konektor dan subjek lagi. Oke? Nah, mana yang dalam pilihan ABCD itu yang ada konektornya dan juga ada subjeknya? Yang pertama, because. Nah, because itu hanya bisa jadi konektor, tidak bisa jadi subjek, dan tidak ada subjek di sini. Jadi, obviously A is incorrect. B, was. Was ini hanyalah bisa jadi kata kerja, sedangkan kita butuh konektor atau dan subjek. Kata kerja udah punya dua kita di sini bahkan. Oke, yang C, since. Since ini hanya bisa jadi konektor, tidak ada kata subjeknya. Kita butuh subjek lagi ya. Oke, yang D, nah ini yang paling tepat ya, yang D, itu ada which we, jadi which ini sebagai konektornya, dan ini sebagai subjeknya. Jadi pas ya, jadi jawaban, the correct answer is D. Nah, secara makna harus masuk juga ya, kita masukin coba di dalam sini maknanya ya. The gift which we selected for the bride was rather expensive. Jadi, kalau kita artinya itu hadiah yang kita pilih untuk pengantin agak mahal, was rather expensive. Nah, nyambung ya. Jadi which tadi seperti yang disebutkan sebelumnya, dijelaskan sebelumnya, which artinya yang ya, tapi tugasnya hanya bisa menjelaskan kata benda atau things. Kalau orang nggak bisa, di sini adalah the gift ya. The gift itu things kan, jadi bisa pakai which, tapi nggak bisa pakai whom, karena whom hanya untuk orang. Oke, kita langsung aja ke latihan ya. Oke, latihan. Ya, seperti biasa, kita menandai mana subjeknya, mana verbnya, kemudian melingkari konektornya, membuat kotak di sekeliling adjective clause-nya, dan menandakan jika kalimatnya benar dengan C, apabila kalimatnya salah I. Oke, kita lihat number 1. It is important to fill out the form in the way that you have been instructed. Oke, mana nih subjeknya dulu kita identifikasi ya. Di sini ada subject. Di sini ada verb lagi, is ya. Oke, to fill out the form in the way that. Nah, ini ada that ya. That ini artinya konektor ya. Nah, kita lingkarin. Ini adalah konektor. Lingkarin ya, konektor harus dilingkarin. Oke. Ini tadi di garis bawah dulu. Oke, nah that you have been instructed. Berarti dia minta buat
letak untuk adjective clause-nya. Dari sini dong adjective clause-nya. Nih, ini adalah adjective clause-nya. Oke, lanjut sampai instructed ya. Oke, di sini kita tandai sebagai adjective clause. Oke, nah kalau kita lihat tadi dalam adjective clause ini ada subject verb lagi. Nih, you dan have been instructed. Ini kata kerjanya. Oke, nah adjective clause-nya tugasnya tadi harus menjelaskan benda atau orang sebelumnya ya, menambahkan informasi. Benda yang mana, orang yang mana, yaitu fill out the form in the way that. Nah, jadi ini ya yang dijelaskannya, the form in the way that. Oke. Atau in the way ya, the way mungkin ya lebih tepat ya. Jadi ini sebenarnya kalimatnya udah benar ya. Udah benar, kenapa? Karena punya subject, verb, ada konektornya, ada subject, verb untuk adjective clause-nya, lengkap ya. Oke, ini kalimat yang benar. Oke, kita lihat nomor 2. The car which I have been driving for 5 years for sale at a really good price. Oke, the car, ini kita punya the car, adalah bisa jadi subjek, tapi kita lihat di sini ada which. Which ini merupakan konektor. Konektor, tandai konektor. Oke. The car which I have been. Oke, ini ada subjek ya. Ini bisa jadi subjek. Have been driving. Ini kata kerja ya. Have been driving. Nah. Oke. For 5 years at a really good price. Oke, the car ini ya merupakan, kita tandain dulu ya. Ini merupakan adjective clause. Is for 5 years. I have been driving for 5 years. Oke, batas ini. Jadi adjective clause-nya sebenarnya batas ini ya. Tapi, oke, kita tandain dulu. Ini sebenarnya adjective clause-nya ya. Adjective clause-nya. Tapi sayangnya di sini tidak ada kata kerja. Harusnya diikuti kata kerja. Di sini harusnya ada kata kerja. Sebelum for ini harus ada kata kerja. Tapi tidak ada kata kerja. For ini bukan kata kerja. Sale tidak kata kerja. At a really good price juga tidak ada kata kerja. Jadi kita punya subjeknya di sini. Subject, the car which I have been driving for 5 years bisa jadi subjek, tapi tidak ada subjek, tidak ada kata kerja untuk subjeknya yang ini. Tidak ada ya, tapi untuk di dalam klausanya ada subject verb ya, lengkap. Sayangnya tidak punya subjek untuk yang ini, the car which I have been driving for 5 years. Jadi salah ya, ini kalimat incorrect. Kenapa incorrect? Karena tidak ada kata kerja untuk subject the car which I have been driving for 5 years. Itu ya. Oke. Atau subject the car ya. Oke, number 3. Oke, seharusnya apa sih jadi kata kerjanya? Bisa aja di sini is. Kalau di sini ada is, berarti ini bisa jadi kalimat benar ya, yang benar. Tapi sayangnya tidak ada kata kerja seperti is ya. Oke, misalnya the car which I have been driving for 5 years is for sale. Nah, itu lebih make sense ya, ada kata kerjanya. Is for sale. Kita lanjutkan ke nomor 3. Di sini ada kalimatnya, I just finished reading the novel whom the professor suggested for my book report. Nah, kita identifikasi dulu mana subjeknya. I bisa jadi subjek, finish sebagai verb, kemudian di sini ada whom. Whom ini bisa jadi konektor kan? Oke, tapi ada yang salah ini. Whom itu tadi konektor yang hanya untuk benda, untuk orang, professor. Sedangkan di sini the novel. The novel ini apakah orang? Bukan, novel bukan orang. Ini adalah benda, things. Jadi harusnya dia salah ya. Harusnya dia jadi which ini. Atau juga bisa pakai that ya. Jadi ini nggak benar kalimatnya. Dari sini aja udah ketahuan ya. Ini incorrect. Kita tandain incorrect. Incorrect ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita bahas sedikit ya. Anggaplah dia ini which tadi. Oke. Jadi ini ya sampai sini.
Di sini lanjutan adjective clause-nya ya. Ini disebut adjective clause-nya. Ini adjective clause. Oke. Adjective clause. Oke, jadi hati-hati ya. Ini harusnya bukan whom tapi which atau that. Di sini ada subject lagi dan sini ada verb ya. Nah, ini kalimatnya hampir benar, salahnya di konektornya. Harusnya konektornya harus sejalan ya. Kalau dia benda, pilih yang benda. Kalau dia orang, ya pilih yang orang. Oke, number 4. Kita lihat number 4. The plane that he was scheduled to take to Hawaii was delayed. Kita lihat dulu mana subjeknya. Di sini, the plane bisa jadi subjek ya. Oke, that. Nah, ini that bisa jadi konektor. Jadi kita udah ketemu. Nah, ini adalah adjective clause-nya. Nih, kita tandain dulu ya. Panjang ya adjective clause-nya sampai sini. Oke, sampai adjective. Oke, ini kita sebut sebagai adjective clause. Kita tandai sebagai AC atau AC. Dalam adjective clause tuh harus ada subjek lagi kan? Subjek. Ini ada subjek lagi dan harus ada verb lagi. Oke, karena dia klausa. Oke, di sini ada verb. Nah, was delayed ini adalah verb. Verb dari siapa? Verb dari the plane. Oke. Nah, di sini ada subjek juga. Subjek. Verbnya mana? Yang ini. Oke. Subjek yang dalam klausa adjective clause. Oke. Fungsi adjective clause yang that he was scheduled to take to Hawaii merupakan penambah informasi atau mendeskripsikan kata benda dari the plane. Nah, konektornya udah benar, dia pakai that. That tadi bisa pakai benda, bisa pakai orang. Plane ini benda ya. Jadi this number is correct ya. Number 4 is correct. Okay, now we see number 5. The movie which we watched on cable last night, it was really frightening. Oke. Di sini ada bunyinya, dari bunyi bacanya itu aja udah agak beda ya, akhirnya ada yang salah. Tapi kita lihat lah, kita bahas satu-satu. The movie, ini bisa jadi subjek. Kita punya which bisa jadi konektor. Oke, berarti ini dari sini sampai last night. Ini disebut adjective clause. Oke, di dalam adjective clause harus ada subjek lagi kan, dan harus ada verb. Ini subjeknya, ini verbnya. Nah, di mana verb dari kata the movie, subjeknya the movie ini? Ya ini was. Oke, tapi kita punya masalah di sini yaitu it. It ini merupakan subjek lagi. Seharusnya dia nggak ada. Kalau ada, jadi dia kebanyakan subjek nih. Oke, ini nggak ada verbnya ini jadinya. Oke, jadi tidak perlu ada it di sini harusnya. Jadi kalau ada it malah dia kebanyakan subjek. Nggak cukup verbnya. Oke, jadi di sini incorrect. Kenapa? Karena ada extra subjek atau subjeknya kelebihan. Dan akan lebih baik kalimatnya apabila it-nya ini dibuang. Jadi bunyinya seperti ini. The movie that we watched on cable last night was really frightening. Yang artinya, film yang kita nonton pada kabel, maksudnya mungkin kabel TV ya, tadi malam sangat menakutkan, frightening ya. Kalau it, nggak nyambung kalau kasih it. Oke, yuk kita lanjut ke nomor 6 sampai 10. Oke, I made an appointment with a doctor whom you recommended. Oke, di sini kita tandain mana subjeknya. Kita punya I, and then kita punya met di sini sebagai verb. An appointment with the doctor whom. Nah, whom kita punya whom tadi bisa jadi apa? Konektor. Ingat, whom hanya bisa jadi kata kerja. Maksudnya hanya bisa mendeskripsikan manusia ya. People, orang ya. Doctor, apakah doctor termasuk people? Yap, doctor termasuk people. Jadi udah sesuai ya. Jadi whom dia doctor di sini dia pakai whom ya. And then you recommended. Jadi di sini kita punya yang disebutnya sebagai adjective clause-nya ya. Ini kita sebut sebagai adjective clause-nya. Adjective clause yang mendeskripsikan siapa? Yap, mendeskripsikan the doctors, ya, menambahkan informasi tentang doctors-nya ini. Di dalam klausa harus ada subjek lagi dan ada verb lagi. Yap, ini dia. Oke, jadi udah cukup ya, ada subjek verb, di sini ada subjek verb dalam klausanya dan dihubungi oleh suatu konektor. Ini adjective clause, mendeskripsikan the doctor. So this
this number is correct ya. Oh, saya lupa kasih tandanya ya. Ini correct. Oke. Di sini juga lupa. Nanti kita buat ya. Buat aja di sini. Oke, kita bahas nomor 7 sekarang. The enthusiasm with which he greeted me made me feel welcome. Oke, the enthusiasms ini bisa jadi subjek ya. Oke, ini bisa jadi subjek. Oke, with which ini konektor. Oke, konektor. Oke, ya ini kita punya adjective clause-nya di sini. Ini kita punya adjective clause di sini. Ini kita sebut sebagai adjective clause ya. Adjective clause. Oke. Ini subjeknya, subjek dalam klausanya, dan ini verbnya. Nah, sekarang sekarang kita butuh yang mana kata kerja dari subjek the enthusiasms ini ya, yaitu yang ini made ya. Jadi ini udah benar ya, kita punya subjek dan ada verbnya di sini. Di sini ada konektor dan ada adjective clause, ada subjeknya, ada verb lengkap ya. Jadi this number 7 is correct. Oke, sekarang kita lihat nomor 8. Oke, the story that you told me about Bob. Dari bunyinya aja udah aneh ya. Kayaknya ini kalimat kurang benar, tapi kita bahas ya. The story ini subjek, kemudian that bisa jadi konektor. Oke, kita tanda ini sebagai konektor. Kemudian you told me about Bob. Nah, dari sini sampai sini merupakan adjective clause. Oke, kalau adjective clause dia punya subjek lagi dan ada verb lagi di dalamnya ya. Nah, sayangnya ini udah batas titik aja. Harusnya kita butuh apa? Biar jadi kalimat lengkap ini butuh verb lagi di sini. Tapi kalimat ini tidak ada verb. Tidak ada verb untuk subject the story. Jadi ini kalimatnya incorrect. Kenapa incorrect? Karena tidak ada kekurangan ya, kurang verb ya, kurang verb ya. Oke, hampir benar tapi sebenarnya kalimatnya. Oke, hilang verbnya. Number 9, kita lanjutkan number 9. The man with whom we're having the discussion did not seem very friendly. Oke. Di sini ada the man, ini subjeknya. Kemudian whom, oke. Whom ini konektor ya. Konektor dari yang hanya bisa digunakan untuk orang ya. Whom. Nah, di sini kita punya the man yang dijelaskan ya. Jadi udah benar ya. Man itu orang. Jadi bisa kita pakai whom sebagai konektornya. Oke. Nah, di sini problemnya harusnya setelah whom yaitu subjek. Tapi tidak ada subjek. Di sini ada kata kerjanya, tapi subjeknya tidak ada. Ini harusnya yang jadi sebagai adjective clause-nya ya. Ini harusnya jadi adjective clause-nya. Oke, ini jadi adjective clause-nya. Tapi karena tidak ada subjek, maka ini tidak bisa jadi klausa. Jadi kalimat number 9 ini incorrect ya. Kenapa incorrect? Kekurangan atau tidak ada subjek ya. Hilang subjeknya untuk klausa adjektifnya di sini. Harusnya ada subjek di sini. Oke, kita lihat number terakhir. I'm not really sure about taking part in the plans that we met last night. Oke, di sini kita punya subjek dan ini ada to be ya. Di sini ada to be. Ini sebagai verb about taking part in the plans. Nah, that ini sebagai konektor. Konektor dari siapa? Konektor dari kata benda the plans, rencana ya. Kita punya adjective clause di sini. Oke. Ya, lanjutnya adjective clause-nya ya. Ini disebut adjective clause. Adjective clause harus ada, ingat kalau klausa harus ada subjek dan verb lagi ya. Ini subjeknya dan ini verbnya.
Jadi lengkap ya, ada subject verb, terus dihubungkan dengan satu konektor, ada subject verb juga ya. I'm not really sure about taking part in the plans that we met last night, yang artinya aku tidak begitu yakin mengenai ikut serta atau berpartisipasi dalam rencana yang kita buat tadi malam. Nyambung ya secara makna. So, this number 10 is correct. Yap, itu saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.